Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi aljabar bagian kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang operasi pada bentuk aljabar. Jika kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, untuk kali ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, perkalian pada aljabar, dan yang kedua adalah pembagian pada aljabar. Kita memulai tentang perkalian dan pembagian pada aljabar. Kita ingat kembali tentang penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nomor 1, jumlah 6x dikurangi 5y dikurangi 2z dan 8x ditambah 6y ditambah dengan 9z. Untuk penjumlahan, ingat, yang harus dijumlah adalah yang memiliki variabel yang sama. Maka 6x ini dijumlah dengan 8x. Hasilnya adalah 14x. Kemudian negatif 5y ditambah dengan 6y, maka hasilnya adalah y atau 1y, tetapi biasanya hanya ditulis dengan y. Kemudian negatif 2z ditambah dengan positif 9z, maka hasilnya adalah 7z. Maka hasil akhirnya adalah 14x ditambah dengan y ditambah dengan 7z. Kemudian untuk yang nomor 2, kurangkan 5a kurangi 3y ditambah 10 dari 3a kurangi 6y ditambah 14. Apabila ada kata-kata dari, maka kita mulainya adalah yang dari belakang. 3a kurangi 6y ditambah 14 dikurangi 5a dikurangi 3y ditambah dengan 10. 3a dikurangi 5a hasilnya adalah negatif 2a. Kemudian negatif 6y dikurangi, ini kurang, kita tulis kurang. Kemudian di sini ada negatif 6y, maka negatif 3y, maka kita tulis dalam kurung negatif 3y. Maka hasilnya adalah negatif 6y ditambah dengan 3y sama dengan negatif 3y. Kemudian konstantanya adalah 14 dikurangi dengan 10 sama dengan 4. Maka yang kita tulis adalah negatif 2y, kemudian negatif 3y ada 4. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2a dikurangi 3y ditambah dengan 4. Tambah ini dari mana asalnya? Karena di sini positif 4, maka kita tulis di sini pun juga positif 4. Kemudian karena 3y-nya ini negatif, maka kita tulis di sini pun juga negatif. Negatif 2a-nya juga negatif, maka kita tulis negatif. Bagaimana? Apakah kalian masih mengingat tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Jika kalian sudah ingat, kita akan melanjutkan materi tentang perkalian dan pembagian pada aljabar. Baiklah, kita mulai tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Untuk yang pertama, A dikali A, ini ketika di dalam perkalian, maka pangkatnya ini adalah 1. Ini juga pangkatnya 1. Maka A kali A hasilnya adalah A pangkat 2. Ini pangkatnya dijumlah. Jadi, ketika tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkatnya adalah 1. Kemudian yang nomor 2, M pangkat 2 dikali M. M di sini adalah pangkatnya 1, maka menjadi M pangkat 3. Dari 2 ditambah 1.
Kemudian yang nomor 3, A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Hasilnya adalah A pangkat 4 dari 2 ditambah 2. Kemudian nomor 4 itu ada 4A dikali 7. Maka yang dikali adalah angkanya. 4 kali 7, 28. Kemudian variabelnya ini ikut ditulis A. Maka hasilnya adalah 28A. Untuk nomor 5, 7 dikali 3 adalah 21. Kemudian ini B dikali dengan B, maka hasilnya adalah B pangkat 2. Nomor 6, 5 dikali dengan 3 hasilnya adalah 15. Kemudian di sini ada M kuadrat dikali N, maka tetap ditulis M kuadrat N. Ingat, jika ada perkalian A kuadrat dikali dengan B, maka nanti hasilnya adalah A kuadrat B, seperti itu. Nomor 7, 5A dikali dengan 7B, berarti ini kita kali dulu. 5 kali 7 adalah 35. A dikali dengan B, hasilnya adalah AB. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Jadi pada perkalian bentuk aljabar ini, walaupun variabelnya berbeda, masih tetap bisa dikalikan. Tetapi ketika di dalam penjumlahan maupun pengurangan tidak bisa. Untuk selanjutnya, perkalian ini ada tanda kurungnya. Jadi ini bentuk yang nomor 1 ini artinya 5 dikali dengan 3A ditambah 8B. Walaupun di sini tidak ada kali, maka ini artinya adalah kali. Jadi kalau bentuknya seperti ini, cara yang pertama adalah 5 ini kalian kali dengan 3A. Ini adalah cara nomor 1. 5 dikali dengan 3A hasilnya adalah 15A. Kemudian cara yang kedua adalah 5 ini kalian kali lagi dengan yang belakang, yaitu dengan 8B. Ini adalah cara yang kedua. Hasilnya adalah 40B. Apakah ini bisa dijumlah? Ini tidak bisa dijumlah, maka hasilnya adalah tetap 15A ditambah dengan 40B. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian yang nomor 2, ini sama. 2M ini kalian kali dengan 3M. Ini cara yang pertama. 2M dikali dengan 3M, di sini M-nya pangkat 1, yang belakang juga pangkat 1, maka hasilnya adalah 6M pangkat 2. Kemudian yang belakang, 2M ini kalian kali dengan negatif 7N. Ingat, ini adalah negatif, maka ikut tandanya. Ini cara kedua. 2 kali 7 adalah, karena di sini negatif, pasti hasilnya pun juga negatif. 2 dikali negatif 7 itu adalah negatif 14. Sekarang variabelnya M dikali dengan N, maka hasilnya adalah MN. Ini juga tidak bisa dijumlah, ini sudah hasil akhir. Nah, sekarang yang ketiga ini berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ini ada 2 kurung kurawal. Ya, jadi yang kurung pertama itu adalah 3P ditambah 5. Ini artinya dikali 2P ditambah 7. Maka perhatikan caranya. Yang pertama adalah 3P ini kalian kali dengan 2P. Depan dikali dengan depan. Ini cara nomor 1. Depan kali dengan depan, maka hasilnya adalah 6P kuadrat. Karena di sini P-nya adalah pangkat 1, ini P-nya pangkat 1. Kemudian kita selesaikan dulu yang depan. Depan kali depan, depan dikali dengan belakang sendiri. Ini cara yang nomor 2. 3
P dikali 4 karena keduanya positif, maka di sini pun juga positif. 3P dikali 4 hasilnya adalah 12P. Untuk cara yang ketiga adalah karena di depan ini tadi sudah diselesaikan, maka sekarang tinggal yang belakang. Belakang 5 ini nanti semua dikali dengan yang kurung belakang. 5 dikali dengan 2P. Ini cara nomor 3. Karena keduanya positif, di sini pun juga positif. 10P. Kemudian di belakang ini dikali dengan paling belakang. Ini cara keempat. 5 dikali dengan 4 sama dengan positif 20. Nah, dari sini ini ada 4 suku, tetapi ini bisa disederhanakan karena ini sama-sama P. Maka hasilnya adalah 6P kuadrat. Ini 12 ditambah 10 adalah 22P, maka ditulis ditambah 22P ditambah 20. Kita ulangi sekali lagi. Untuk yang nomor 4 ini sama dengan yang nomor 3. Caranya adalah yang mana dulu? Ya, depan kali depan. Ini cara nomor 1. 3A kali 2A berarti 6A kuadrat. Kemudian depan kali belakang sendiri. Ini cara yang kedua. Karena 3A di sini positif, sedangkan 4B-nya ini adalah negatif, maka 3 dikali dengan negatif 4 adalah negatif 12AB. Kemudian cara yang ketiga adalah belakang kali depan. Berarti karena keduanya adalah positif, maka hasilnya pun juga positif. 2B kali 2A, maka 4AB. Kemudian ini cara yang keempat adalah belakang kali belakang. 2B dikali negatif 4B, hasilnya adalah negatif 8B kuadrat. Nah, apakah dari keempat suku ini ada yang sama? Ternyata ada yang sama, yaitu yang tengah. Ini sama-sama variabelnya adalah AB. Negatif 12 ditambah 4, maka hasilnya adalah negatif 8AB. Sehingga hasil perkalian bentuk aljabar ini adalah 6A kuadrat dikurangi 8AB dikurangi 8B kuadrat. Nah, ini memang sedikit panjang, namun jika kalian memperhatikan caranya dari cara pertama, cara kedua, sampai cara yang terakhir, dan kalian berlatih, maka lama-lama akan terbiasa. Untuk yang ketiga, yaitu tentang pembagian pada aljabar. Nah, untuk pembagian pada aljabar ini hampir sama dengan perkalian, bahwasanya jika variabelnya yang satu ada variabelnya, kemudian suku yang berikutnya mungkin tidak ada variabelnya, bisa dibagi. Sebagai contohnya adalah ini 8A dibagi dengan A. Pembagian ini sama halnya dengan bentuknya 8A dibagi dengan A. Nah, A di sini adalah 1. 8 dibagi 1 adalah 8. Kemudian A dibagi A adalah hilang, udah habis, maka hasilnya adalah 8. Yang nomor 2, kita tulis seperti ini, 12M kuadrat dibagi dengan 4M. Nah, ini kita bagi dulu angkanya. 12 dibagi 4 adalah 3. M pangkat 2 dibagi dengan M. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, berarti ini tadi ingat jika tidak ada pangkatnya artinya adalah 1. Maka 2 dikurangi 1 adalah 1, maka tinggal M. Nah, M pangkat 1 ini artinya adalah 3M. Jadi perlu kalian ingat,
Dalam perkalian itu, pangkatnya contohnya adalah A pangkat N dikali dengan A pangkat M, itu nanti ini dijumlah pangkatnya kalau pada perkalian. Jadi A pangkat N ditambah M. Tetapi kalau pada pembagian itu A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka ini dikurang pangkatnya kalau pada pembagian. Jadi A pangkat N dikurangi M. Nah, sama halnya dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi, A dikurangi A sudah habis, maka tinggal 8. Sekarang nomor 3, 12P dibagi dengan 3. Nah, yang bawah ini tidak ada variabelnya, maka nanti P-nya tetap ikut ditulis. Yang dibagi adalah angkanya. 12 dibagi 3 adalah 4, maka hasilnya adalah 4P. Sekarang yang nomor 4, 6P dikurangi 3P bagi 3. Maka ini kita bagi 6 bagi 3 adalah 2, berarti 2P dikurangi 3 bagi 3 adalah 1. 1Q, atau kita tulis 2P dikurangi Q. Ini itu sama halnya penulisannya adalah 6P per 3 dikurangi 3Q per 3. Maka ini pun bisa dibagi seperti itu. Sekarang yang nomor 5. Ini sepertinya panjang, tetapi ini mudah. 18 P pangkat 4 Q pangkat 5 R pangkat 3 dibagi dengan 6 P pangkat 3 Q pangkat 4 R. R di sini berarti pangkatnya adalah 1 ya. Kita bagi dulu 18 dibagi 6 berarti 3. Kemudian di sini ada P-nya pangkat 4, ini pangkat 3, berarti dikurangi 4 kurangi 3, 1, berarti di sini tinggal P. Kemudian 5, di sini Q-nya 5, di bawah 4, berarti Q-nya tinggal 1, berarti di sini Q gitu. Kemudian ini R. R-nya pangkatnya 3, di sini walaupun tidak ditulis ini artinya adalah pangkatnya 1 ya. 3 kurangi 1 adalah 2, maka hasilnya adalah R kuadrat, sehingga hasilnya 3P R pangkat 2. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, untuk matematika ini kuncinya adalah jangan kalian berpikir matematika itu susah sebelum kalian mencoba. Maka agar kalian bisa tentang materi bentuk aljabar ini, silakan kalian berlatih soal-soal yang berada di modul maupun buku paket. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar.